kepada seorang pria kita sebut saja Jack. Di mana saat kecil, Jack selalu menjadi bahan olok-olokan teman-teman sekolahnya. Dikarenakan Jack berasal dari keluarga miskin di lingkungan kumuh, saat ibu tercintainya bekerja sebagai pengedar narkoba. Akan tetapi walaupun begitu, Jack selalu mendapatkan cinta yang layak dari ibunya, yang intinya menyupport Jack untuk bisa menggapai cita-citanya sebagai seorang petinju profesional atas nasib sah, coding. Akan tetapi karena Jack tinggal di dunia yang kadangkala harapan selalu runtuh dengan realita, sebab Jack yang kini berusia dewasa dan pernah diurukan sebagai calon petinju berbakat, semua itu hancur seketika semenjak ibu tercintanya meninggal, yang membuat dia menjadi tak fokus dan lebih memilih untuk meninggalkan dunia pertinjuan yang dulu menjadi harapan hidupnya. Jack tinggal di komplek kumuh, tempat di mana tembok-temboknya dipenuhi coretan, gang-gangnya sempit dan udara selalu terasa pengap. Komplek yang di dalamnya dihuni oleh para gangster pengedar barang haram serta ublak-ublak malam. Siang itu saat Jack berhenti di sebuah warung untuk membeli es cake, tiba-tiba ada dua orang pria yang merupakan pengguna kampung menghina Jack. Awalnya Jack mencoba sabar, ia diam dan lebih memilih mengalah. Namun ketika salah seorang pengguna kampung menghina almarhum ibunya, dunia Jack seolah berhenti berputar. Kalimat yang diucapkan sepengguna kampung bukan sekadar hinaan. Itu ada pisau yang menusuk luka lama yang sampai sekarang belumlah kering. Jack pun langsung mencekik pengguna kampung tersebut. Untung saja di waktu yang sama datanglah pacar Jack yang segera memisahkan, lalu berusaha membawa Jack dari sana. Akan tetapi saat Jack nak pergi, sepengguna kampung malah berkata dengan merendahkan, yaitu saat ibu Jack masih hidup. Ibu Jack memiliki goyangan yang sangat hebat ketika diranjang. Kalimat itu ada arti tanpa kembali sebab Jack yang sedari tadi menahan amarahnya kini merasakan satu perasaan yang tak bisa lagi ia tahan. Nafasnya membulu, tangannya bergetar dan tanpa banyak bicara. Singkatnya, akibat tempat tenis punah kampung, Jack harus menerima hukuman 10 tahun penjara. Yang setibanya di penjara, Jack dibawa menuju ke ruangan kepala sipil bersama dengan seorang tahanan baru bernama Toha, yang lebih suka disebut DJ dikarenakan DJ merupakan seorang waria di kota Bangkok. Kemudian Jack dan DJ diinterogasi oleh kepala sipil untuk menanyakan kenapa mereka bisa sampai masuk ke penjara. Jack mengatakan kalau dirinya tak mempateni seseorang karena orang tersebut tak menghina almarhum ibunya. Sedangkan untuk Ijo, ia ternyata dituduh menjadi pengedar, padahal dirinya hanya dijebak oleh temannya. Mendengar itu semua, kepala sipil yang awalnya terlihat baik hanya menyarankan agar mereka berdua bersikap baik saat di penjara. Yang hal itu tentu saja kalimat gelisah basa-basi karena semua orang tahu di tempat ini hukum bukanlah milik sipil, melainkan milik para penguasa penjara. Yang benar saja setelah kepala sipil pergi, datanglah dua orang bernama Benny dan juga Ruswan. Di mana Benny merupakan penguasa penjara Blok A yang tak kenal kejam, sementara Ruswan adalah tangan kanannya. Kedatangan mereka berdua tak lain untuk memberikan sambutan kepada Jack dan juga Ijo, sebab keduanya ditempatkan di Blok A yang menjadi kekuasaannya. Yang tak lama Benny kemudian membunuh Jack dan juga Ijo yang merupakan simbol bahawa identitas keduanya kini telah dirampas. Malam harinya kini terlihat Jack dan juga Ijo yang sudah di dalam penjara Blok A yang dikuasai oleh Benny, di mana Benny yang tak kenal kejam meminta kepada Ruswan tangan kanannya untuk membawa Jack dan juga Ijo ke hadapannya karena dirinya ingin memberikan sambutan sama datang. Yang saat dihampiri Ruswan, ternyata Jack dan juga Ijo sudah tidur dan dengan kasar Ruswan membangunkan keduanya, namun di sini yang terbangun hanya Ijo saja. Yang kemudian Ruswan membawa Ijo ke hadapan Benny sesuai perintah, di mana Ijo yang merupakan seorang waria dan tentu saja memiliki sifat kemayu terlihat sangat ketakutan sebab di hadapannya kini sudah ada Benny dan juga para tahanan lain yang merupakan para bawahan Benny. Benny yang melihat Ijo ketakutan kemudian menjelaskan kalau di dalam Blok A yang ia ketuai mempunyai aturan yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Yang pertama, para tahanan baru seperti Ijo harus melayani semua kemauannya apapun itu, dan jika menolak,
maka orang tersebut akan dihayat habis-habisan oleh semua tahanan yang ada di sana. Kemudian Benny menyuruh Ijong untuk memberikan pelaknya yang tak perlu dijelaskan, pasti kalian tahu maksudnya, di mana tentu saja Ije yang memiliki harga diri awalnya menolak perintah Benny. Namun karena Ije diancam harus melayani semua tahanan lain jika menolak, dengan tak paksa Ije pun melakukan perintah Benny. Yang seketika air mata Ije terjatuh sebab kini martabatnya sudah hancur. Di tengah hari itu, Benny kemudian memerintahkan Ruslan untuk kembali ke sel tahanan Jack dan memberi isyarat supaya Ruslan memberi pelajaran kepada Jack yang tak mau menuruti perintahnya. Alhasil, Jack langsung dikeroyok oleh semua tahanan yang ada di Blok A. Membuat hari pertama Jack serasa dinalakan, namun Jack belajar satu hal. Jika kesabaran di tempat ini adalah kesalahan fatal. Di hari berikutnya, terlihat Benny dan semua anak buahnya yang sedang makan siang di kantin penjara. Kantin itu liu, penuh suara sendok beradu dengan piring sing, penuh tatapan waspada dari para tahanan yang masing-masing tahu satu kesalahan kecil bisa berujung sebuah kematian, sebab masing-masing dari setiap blok pasti berkumpul di sana untuk mengisi perut mereka yang tak ramah. Kita kemudian diperlihatkan kelompok tahanan dari sel Blok B yang sedang makan juga, yang mana sel kelompok B dipimpin oleh pria bernama John dan wakilnya bernama Junaid. Berbeda dengan Blok A yang penuh teror, Blok B yang dipimpin oleh John terlihat tampak lebih tertib, sebab John memimpin bukan dengan kekerasan melainkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Selang beberapa saat, datanglah Jack dengan kondisi wajah yang sangat tak wehu babak belur serta langkahnya yang pincang, di mana dikarenakan Jack yang terlambat mengambil makanan. Kini yang tersisa hanyalah kerak nasi serta sup beritahu. Tetapi Jack tetap meminta makanan sisa kerana dirinya harus mengisi perutnya. Menggelorengnya. Hingga saat Jack akan mencari tempat duduk, tiba-tiba ia dihampiri oleh Ruslan yang langsung menendam makanannya. Tahan lenaisan. Melihat kelakuan itu, seketika wajahnya menegang, tangannya mengepal. Sebenarnya di sini Jack sudah sangat geram dan ingin sekali melawan. Namun Jack terus mencoba bersabar sambil menahan marahnya. Junaid yang merupakan wakil ketua Blok B merasa kasihan ketika melihat Jack diperlakukan seperti binatang. Namun John, sang ketua, meminta Junaid agar tak ikut campur kerana itu bukan urusan mereka. Setelah itu, terlihat Jack yang sedang mandi bersama dengan para tahanan lain. Yang tak lama, ia didatangi oleh Benny dan Ruslan serta para bawahannya yang langsung mengerumuni Jack. Di sini, Benny menjelaskan kalau mandi adalah gratis, sehingga Jack harus membayar kepadanya. Dengan nada ketus, Jack menjawab, jika dirinya tidak mempunyai wang sepeser pun, jadi harus membayarnya dengan apa. Benny tersenyum yang kemudian mengatakan kalau begitu Jack cukup berlutut di hadapannya. Jack yang tak mahu mendapatkan masalah akhirnya mengalah. Jack pun berlutut, namun sikap laut Benny bukannya puas, dirinya malah berbuat lebih kepada Jack. Di mana dengan semua yang dilakukan Benny, Jack pun kini menyadari jika martabatnya sudah hancur. Tetapi seolah belum puas, Benny kemudian menyuruh Ije untuk melakukan hal yang sama kepada Jack. Namun Ije menolak sebab dirinya masih punya hati. Alhasil Benny pun balik menyerang Ije, membuat Ije yang ketakutan akhirnya mau menuruti perintah Benny, yaitu dengan menendang Jack. Masa belum puas, Benny memerintahkan Ruslan tangan kanannya untuk giliran menendang Jack. Yang mana dengan songong, Ruslan langsung pemanasan sambil berkata jika Jack pasti akan langsung memanggil ibunya. Mendengar kata ibu terucap, seketika membuat amat Jack marah. Yang menahan tenangan Ruslan yang ternyata baik sebagai mantan petinju tidak pernah benar-benar hilang sepenuhnya. Akan tetapi karena dianggap melawan Jack, langsung dikeroyoki kembali yang membuat Jack tak sadarkan diri. Di mana di titik inilah pikiran Jack terlempar jauh ke masa lalu. Saat Jack mengikuti perlombaan tinju remaja, suara trampolin menilaukan, suarakan penonton menggema. Namun sayang, lawannya jauh lebih berpengalaman hingga dapat mengalahkan Jack. Setelah itu, Jack pulang ke rumah dan langsung diobati oleh mendiang ibunya. Tangannya lembut, suaranya menenangkan. Si ibu sempat meminta Jack agar jangan lagi bertinju sebab itu hanya akan melukai tubuh Jack. Jack mengatakan jika ia tak bertinju maka mereka akan makan dari mana. Namun ia berjanji, suatu saat ia pasti bisa membahagiakan ibunya meskipun dengan cara apapun.
kemudian kembali ke masa sekarang yang mana terlihat Jack masih pingsan di kamar mandi. Tak lama Jack diguyur oleh kepala sipir yang membuatnya terbangun. Si kepala sipir meminta Jack agar cepat berbalik di lapangan kerana tahanan yang lain sudah berkumpul. Setelah kepala sipir pergi, datanglah Ija yang memberikan sebutir jeruk kepada Jack sebagai permintaan maaf kerana tapi ia terpaksa harus menendang Jack kerana disuruh Benny. Jack pun sangat mengerti dan ia sama sekali tak mempermasalahkannya. Setibanya di lapangan, tiba-tiba Ija malah dihajar oleh Benny kerana ia tahu Ija sudah menolong Jack. Yang tanpa diduga, Jack kemudian langsung menantang Benny untuk berduel baiwan dengannya. Mendengar tantangan itu, Benny yang melihat kondisi Jack sangat tawehu. Tentu dengan senang hati menerima, namun saat perduelan itu akan terjadi, Junen sewakil ketua Blok B langsung maju ke depan, lalu meminta Benny akan berhenti sambil mengatakan, jika Jack tak babak belur dan tak sepadan untuk bergelut baiwan dengan Benny. Namun jika Benny memaksa, dirinya bersedia untuk berduel dengan Benny menggantikan Jack. Dan jika dirinya menang, maka Jack dan Ija harus pindah ke sel Blok B. Di waktu yang sama, John sang ketua Blok B kemudian maju lalu meminta Junaid untuk mundur, yang kemudian berkata jika ketua harus bergelut dengan ketua juga. Benny yang tak menyangka John, musuh terbesarnya, akan ikut campur, kemudian tak ingin menunjukkan batang keadaan sebagai gantinya John boleh membawa Jack tetapi tidak dengan hijau. Tentu saja Benny melakukan hal tersebut karena sebenarnya ia tak berani jika harus berduel 1 lawan 1 melawan John, di mana kesepakatan pun akhirnya terjadi yang kini Jack berpindah ke sel Blok B. Mau ia laku manis. Malam harinya terlihat Jack sekarang sudah tinggal di sel Blok B yang tak lama ia didatangi oleh John dan Junaid. Jack dengan penuh rasa penasaran kemudian bertanya kepada John dan juga Junaid, kenapa mereka berdua mau menolongnya. John kemudian menjawab, jika ia tak suka melihat orang disiksa terus-menerus seperti yang dialami oleh Jack. Mendengar jawaban itu, pada akhirnya Jack berterima kasih dan berjanji mulai sekarang dirinya akan menjadi bawahan John dan juga Junaid. Di sisi lain diperlihatkan jika Benny yang sedang melampiaskan amarahnya kepada Ija, yang di titik inilah sebenarnya neraka sesungguhnya dari perjuangan Jack berdua akan dimulai. Singkat cerita, terlihat Jack yang semakin dekat dengan John dan juga Junaid. Hari demi hari berlalu di Blok B, yang tak seperti di Blok A. Di Blok B tak ada teriakan tengah malam, tak ada pemaksaan, tak ada teror yang datang tiba-tiba. Sebab John dan juga Junaid ada sosok pemimpin yang sangat baik hati serta mempunyai jiwa solidaritas tinggi karena tahanan baru seperti Jack mendapatkan bimbingan untuk bisa menyesuaikan kehidupan penjara yang sangat keras. Yang hal itu sangat berbeda jauh dengan sel di Blok A yang dipimpin oleh Benny, sebab di sana semua harus tunduk kepada Benny dan bagi tahanan lain. Mereka harus memiliki prinsip yang kuat, hidup yang lemah dihancurkan. Beberapa hari kemudian, di tengah keadaan Jack yang kini semakin membaik, kabar bahagia kembali diterima Jack sebab dirinya diberitahu jika Jack menerima masukan dari pacarnya. Terlihat Jack yang sangat bahagia karena ia begitu merindukan pacarnya. Tangannya gemetar, senyumnya melekah, dan untuk sesaat kehidupan keras penjara seakan menghilang dari pikirannya. Namun sayang, kedatangan pacar Jack bukan untuk sekadar menengok, melainkan memberi kabar jikalau dirinya sudah dijodohkan dengan laki-laki lain. Kata-kata tersebut pun jatuh seperti palu berat mematikan. Terlebih lagi pacar Jack meminta maaf karena semua ada kemauan orang tuanya. Dikarenakan dirinya juga tak bisa menunggu Jack yang tak kapan bisa bebas dari penjara. Mendengar hal tersebut, Jack hanya bisa menangis. Ia memohon agar pacarnya membatalkan perjodohan karena dirinya sangat mencintainya. Namun, pacarnya menolak lalu bergegas pergi meninggalkan Jack sendirian. Saat keluar dari ruang besuk dengan pikiran yang masih tak percaya, Jack melihat Junaid yang sedang berkelahi dengan Benny dan bawahannya. Tanpa berpikir panjang, Jack langsung menayang untuk menolong Junaid. Keributan itu harus terhenti setelah petugas meniup peluit darurat. Ketika mereka semua tiada, datanglah John yang tiba-tiba ikut tiada persis di pinggir Benny, di mana John bertanya, apa sebenarnya yang Benny inginkan dan kenapa ia selalu membuat keributan dengan kelompoknya. Mendengar itu, Benny tak tawa dan dengan senyum liciknya, Benny mengatakan kalau kini ia ingin berperang dengan kelompok John yang tujuannya kini bukan untuk menang, bukan juga untuk wilayah, melainkan untuk memperlihatkan